Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami, mahasiswa FPU Ubaya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pendanaan bisnis perusahaan di mata kuliah pengantar bisnis. Perkenalkan anggota kelompok kami, Olivia Margareta dengan NRP 130120034, Ivon Vanessa dengan NRP 130220122. Jesslyn Otelia dengan NRP 130220129. Gerard Nico dengan NRP 130220141. Pendanaan bisnis perusahaan adalah suntikan uang dari penyandang dana kepada perusahaan. Sumber pendanaan. Secara umum, ada dua sumber pendanaan. Yang pertama, ada ekuitas atau saham. Penyandang dana ekuitas kita sebut sebagai investor saham, pemegang saham atau pemilik perusahaan. Yang kedua ada utang. Nah, utang ini dapat mengambil beragam sumber, mulai dari pinjaman bank, penerbitan obligasi korporasi, medium term notes atau commercial papers, sehingga penyandang dana utang dapat mengambil beragam nama seperti kreditur, investor surat utang, pemegang obligasi, atau investor obligasi. Penerbitan utang obligasi atau bond merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Jenis-jenis obligasi ada yang berdasarkan nominalnya, ada yang berdasarkan penerbitnya, berdasarkan sistem pembayaran bunganya, dan berdasarkan imbal hasil. Berdasarkan nominal, obligasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, obligasi konvensional, yaitu surat utang yang mempunyai nilai nominal besar, kurang lebih sebesar 1 miliar per lot. Yang kedua, obligasi retail, yaitu surat utang yang mempunyai nilai nominal kecil, yakni misal 1 juta. Berdasarkan penerbitnya, ada corporate bonds, yaitu jenis obligasi yang diterbitkan perusahaan tertentu, baik pemerintah BUMN maupun swasta, dengan masa jatuh tempo minimal 1 tahun. Sebagai contoh, ada PT Indofood, Sukses Makmur Tbk atau INDF, yang menerbitkan obligasi senilai 2 triliun pada tahun 2014 dengan tingkat bunga tetap yang berjangka 5 tahun. Berdasarkan penerbitnya, ada government bonds, yaitu jenis obligasi yang diterbitkan pemerintah. Di Indonesia, obligasi jenis ini pertama kali diterbitkan pada Agustus 2006. Obligasi pemerintah Indonesia terbagi lagi menjadi beberapa jenis, antara lain obligasi negara retail Indonesia, sukuk retail, saving bond retail, dan sukuk negara tabungan. Municipal bonds, obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah untuk tujuan membiayai pembangunan yang berhubungan kepentingan publik. Kemudian berdasarkan sistem pembayaran bunganya, ada zero coupon bond, yaitu surat utang yang tidak ada bunga dan tidak memberi kupon secara berkala. Obligasi kupon, yaitu surat utang yang memberikan bunga atau kupon secara berkala kepada investornya. Yang ketiga ada obligasi fixed coupon, yaitu obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga yang nilai tetap sampai jatuh tempo surat utang tiba. Dan yang terakhir ada obligasi floating coupon, yaitu obligasi yang menawarkan kupon yang bisa berubah besarannya mengikuti indeks pasar uang. Kemudian berdasarkan imbal hasil, ada obligasi konvensional dan syariah. Obligasi konvensional itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal dengan memberikan bunga kepada pihak investor dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan obligasi syariah yaitu surat utang yang memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungannya berdasarkan prinsip syariah Islam dan tidak mengandung unsur riba. Kemudian kelebihan menjadikan obligasi sebagai investasi, yang pertama adalah keuntungan yang diperoleh dari kupon atau bunga. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dari selisih harga obligasi dalam persentase saat diperdagangkan.
Kemudian mudah untuk diperdagangkan di pasar sekunder. Adapun kekurangan dari obligasi sebagai investasi yang pertama adalah penerbit obligasi beresiko gagal bayar dan konsekuensinya investor tidak cuma tidak memperoleh untung, tetapi tidak mendapat kembali seluruh pokok utang atau disebut default. Kemudian rentan terhadap perubahan suku bunga, ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil. Menjual obligasi sebelum jatuh tempo di pasar sekunder menimbulkan kerugian bagi investor. Sekian penjelasan mengenai pendanaan bisnis perusahaan dari kelompok 9 KPD. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.